Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar nih? Udah lama ya kita nggak upload. Kembali lagi di channel kita ya, Sahabat Satwa Indonesia. Kali ini kita mau membagikan tips atau informasi nih tentang gimana sih cara beli kura-kura ukuran baby jika kita belinya di pasar-pasar ikan hias tuh. Kalau bahasanya di burung kan ombyokan ya, jadi yang banyak di nampah atau wadah itu tuh yang kura-kuranya sampai puluhan ekor. Oke. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa terus membagikan informasi seputar hewan-hewan piaraan kesayangan kita yang ada di rumah nih. Oke, jangan sampai lupa ya. Kali ini yang saya bahas adalah tips pembelian kura-kura offline ya. Nanti yang online juga ada, cuman sekarang yang kita bahas itu yang offline dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah kura-kura Brazil res besar ya. Nah, dulu ini kita belinya kakak Jasmine sama Mas Galvin belinya offline teman-teman. Kebetulan di Pasar Jatinegara dulu ukurannya masih segini, lebih kecil lagi, ukuran 3 sentian teman-teman, bener-bener kecil banget. Dulu kita beli 5, nah masih ada 3 gitu, yang 2 kebetulan udah dibeli ya sama temen kantor. Nah, kenapa sih mereka bisa awet sampai sebesar ini teman-teman gitu. Jadi tonton terus ya. Nah, nanti mau saya bagikan informasinya. Nah, terutama dari segi perawatan juga dalam pembelian awal kita terhadap si kura-kura ini. Oke, nanti saya akan bagi-bagi informasi dan pengalaman saya ya teman-teman. Teman-teman wajib mengedukasi terlebih dahulu jenis kura-kura apa yang teman-teman mau beli. Jika teman-teman pengen beli kura-kura Brazil gitu dan pertama kalinya teman-teman memelihara kura-kura Brazil, nah itu alangkah bijak dan alangkah baiknya teman-teman mencari literatur dulu nih di internet atau di komunitas-komunitas bagaimana sih cara melihara kura-kura Brazil ini gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kebalik, teman-teman beli kura-kuranya dulu. Nah, ketika kura-kuranya ada tanda-tanda sakit atau tiba-tiba terkena penyakit, teman-teman baru menanyakan atau mencari-cari informasi teman-teman gitu. Nah, jadi sehingga kita bisa udah bisa menjaga-jaga lah gitu untuk kura-kura ini agar dia bisa terus tumbuh besar ya teman-teman. Oke, untuk tips pertama teman-teman dalam pembelian kura-kura offline ya teman-teman, itu adalah yang perlu dilihat adalah kesehatan teman-teman gitu. Nah, kesehatan ini penting ya teman-teman ya daripada yang lainnya gitu. Nah, gimana sih, apa aja sih yang perlu kita cek dalam kesehatan ini? Yang paling pertama adalah kita harus lihat bahwa si kura-kura ini bener aktif ya teman-teman, bergerak ke sana ke sini terus gitu ya. Nah, bila perlu kita cari yang kura-kura yang sering naik ke punggung temennya teman-teman. Jadi kan suka tuh karena saking banyaknya kan kita lihat ya, ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini gitu kan. Terus juga ada yang naik-naik ke punggung temennya. Nah, itu bisa diprioritaskan dulu teman-teman untuk jadi pilihan utama. Selanjutnya yang kedua teman-teman, dipastikan mata kura-kura itu tidak merem teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa melihat itu maaf ya saya nggak ada contohnya. Jadi ada kura-kura yang muyung tuh, dalam arti kata kepalanya masuk, tangannya masuk, diem aja terus merem gitu. Nah, nanti kelihatan di situ matanya biasanya suka ada bengkak gitu, bengkak dari bakteri bisa, bengkak dari jamur bisa teman-teman. Nah, itu jangan dipilih ya teman-teman. Pokoknya cari yang aktif, yang tadi kayak poin 1, cari yang aktif yang matanya melek.
Untuk yang ketiga teman-teman, ini harap diperhatikan sekitar fisik kura-kura. Apakah si kura-kura itu berjamur atau tidak gitu kan. Kita bukan sujon ke pedagangnya, tapi kan memang kalau kura-kura bukan penghobi gitu, biasanya kan mereka ngasih air jarang diganti gitu, mungkin juga jarang dijemur karena memang nggak ada waktunya ya gitu. Jadi kita pastikan seluruh badannya si kura-kura itu terbebas dari jamur, bersih dari jamur gitu, karena jamur itu sifatnya sangat cepat menular gitu. Nah, untuk menghilangkan jamur, kalau misalkan teman-teman beli memang nggak kelihatan gitu jamurnya, tiba-tiba di rumah ada jamur. Nah, untuk menghilangkan jamurnya, videonya ada di atas sini ya teman-teman. Oke, next, sekarang yang keempat teman-teman. Nah, ini berhubungan dengan sakit flu teman-teman. Jadi harap diperhatikan teman-teman di sekitaran hidung si kura-kura atau si mulut ini, ketika dia di dalam air mengeluarkan buih atau balon-balon atau enggak gitu. Nah, ketika kura-kura diangkat gini juga dapat dilihat teman-teman. Kalau kura-kura sehat, dari mulutnya itu tidak ada lendir. Nah, jika ada lendir atau hidungnya berbuih, itu biasanya si kura-kura ini sedang flu. Nah, itu jangan diambil ya teman-teman, jangan dibeli, jangan dipilih. Lanjut yang kelima ya teman-teman. Nah, ini nih penyakit paling mematikan teman-teman, yaitu pneumonia. Jadi kendala ketika kita beli di obyokan ya teman-teman, kita juga nggak tahu di dalam situ ada kura-kura yang terkena jamur atau enggak, atau pneumonia atau enggak, atau flu atau enggak gitu kan, kita nggak tahu ya teman-teman ya, karena kan memang banyak banget gitu. Nah, takutnya itu kan sifatnya sangat-sangat menular teman-teman gitu ya. Nah, tapi tetap patokan kita adalah kita cari yang sehat dulu teman-teman. Nah, untuk pneumonia ini tanda-tandanya yang pertama kan adalah mangap-mangap ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat kura-kura yang mangap-mangap, tentu jangan diambil gitu. Nah, tapi kalau misalkan di dalam obyokan atau wadah itu memang ada yang mangap-mangap, nah itu terserah teman-teman gitu kan. Mau beli ke tempat lain silakan gitu, atau kalau mau ngambil yang sehat di situ juga silakan teman-teman. Nah, cuman yang perlu diingat adalah pneumonia itu sifatnya sangat-sangat menular, apalagi jika sudah satu wadah seharian gitu, atau 2 hari atau 3 hari teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menemukan kura-kura yang udah mangap-mangap, itu jangan dipilih teman-teman gitu ya. Nah, yang selanjutnya untuk tanda-tanda pneumonia ini adalah mengambang teman-teman. Nah gitu. Nah, kalau di tukang-tukang gitu kan ya, pedagang gitu biasanya mereka hanya ngasih air segini teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngecek dong gitu kan, ini kura-kura mengambang atau enggak. Nah, solusinya adalah teman-teman bisa bawa akuarium kecil tuh ya, yang biasa buat dibawa kura-kura juga. Nah, itu teman-teman bawa aja dari rumah gitu, diisi air setengah. Nah, nanti kura-kura teman-teman yang mau teman-teman beli itu bisa ditaruh di dalam wadah tersebut untuk dicek apakah si kura-kura mengambang atau tenggelam teman-teman. Karena kalau misalkan di datar kayak gini tentu nggak kelihatan teman-teman dia mengambang atau enggak, karena kan biasanya tukang pedagang kura-kura hanya begini ya, hanya begini, nggak ada basking, nggak ada air tinggi, pokoknya airnya hanya rendah segini teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke tips kedua ya teman-teman, dalam pembelian offline atau kita beli di pedagang kaki lima ya gitu. Nah, di sini yang perlu kita cek selanjutnya adalah apakah si kura-kura ini mau makan atau tidak teman-teman gitu. Nah, gimana sih cara kita ngeceknya teman-teman gitu kan ketika di sini kan nggak mungkin dong dikasih makan gitu kan. Nah, yang pertama kita bisa mungkin pedagang itu bukan jualan pelet, ada pelet gitu. Nah, kita bisa ngasih, kita lemparin ke tempat kura-kura tersebut. Nah, nanti kan bisa kelihatan ya mana kura-kura yang mau makan atau enggak gitu, atau kura-kura yang memang benar-benar lagi sakit. Nah, itu nanti tanda-tandanya adalah si kura-kura mau makan atau enggak teman-teman. Atau bisa juga teman-teman bawa dari rumah atau beli di sana turtle food yang seperti ini. Nah, ini biasanya para penjual kura-kura kaki lima menggunakan pelet-pelet ini teman-teman gitu. Nah, minta izin aja sama pedagangnya, Bang boleh dikasih gak sih gitu buat ngecek nih mana kura-kura yang mau makan, yang terpantau makan atau yang enggak ya teman-teman.
Oke, lanjut tips ketiga teman-teman dalam pembelian kura-kura offline. Nah, yaitu kita harus cek anatomi dan fisik dari si kura-kura. Anatomi itu apa sih teman-teman? Jadi anatomi itu adalah kelengkapan tubuh dari si kura-kura. Misalkan si kura-kura ini nggak ada kukunya atau kukunya patah gitu, atau buntutnya bahasanya tail tip ya karena digigit temennya gitu. Nah itu sebisa mungkin gak usah kita pilih teman-teman. Jadi kalau misalkan banyak kura-kuranya memang sehat, sudah mau makan dan banyak yang lebih sempurna anatominya, lebih baik itu yang dipilih teman-teman gitu. Nah yang kedua adalah kita cek kondisi fisik teman-teman gitu. Kondisi fisik itu adalah kita lihat nih apakah si kura-kura ini ada sel root atau enggak, atau ada bekas luka berantem atau enggak gitu, paruhnya utuh atau enggak nih ya, ada paruh di mulut ini utuh atau enggak gitu kan. Dan dipastikan aja lah fisiknya itu bagus, mulus gitu lah bahasanya gitu. Yang penting tetap sehat dan mau makan dulu ya teman-teman. Kalau saya sih anatomi dan fisik nggak terlalu saya perhatikan gitu, kecuali kalau misalkan si kura-kura ini ada sel root gitu. Apalagi teman-teman juga suka nemu ini kura-kura yang mineral deposit kayak gini gitu. Karena bentuknya begitu nggak mau jadi diambil deh gitu. Nah itu bukan penyakit ya teman-teman ya, itu hanya bahasanya rusak fisik karena mineral deposit teman-teman gitu. Sekarang yang keempat teman-teman, yaitu teman-teman dipastikan harus tahu dulu nih jenis kura-kura tersebut teman-teman. Jadi jangan sampai kasusnya nanti ada pedagang yang bilang padahal ini kura-kura Brazil gitu, karena dibilangnya yellow belly kayak gitu misalkan gitu ya, bukan ini bukan cuujon atau gimana. Misalkan ada pedagang nakal yang bilang kura-kura Brazil itu kura-kura yellow belly. Nah sehingga nanti harga teman-teman yang harusnya beli kura-kura Brazil itu range-nya harganya 25.000 sampai 35.000, nah teman-teman ditawarkan di atas 100.000 atau bahkan 80.000 gitu, padahal itu kura-kura Brazil teman-teman. Nah jadi teman-teman harus cek terlebih dahulu gitu di internet gimana sih tanda-tanda kura-kura Brazil, perbedaan kura-kura Brazil sama kura-kura lainnya teman-teman gitu. Nah contohnya kayak ini teman-teman. Jadi ini adalah kura-kura Brazil gitu ya teman-teman ya, tapi lainnya dia kuning teman-teman. Tetap dinyatakan bahwa dia ini Brazil ya teman-teman ya gitu, bukan yellow belly. Nah mungkin kalau misalkan ada pedagang nakal bilangnya ini yellow belly nih gitu kan, sehingga harganya adalah harga kura-kura yellow belly, padahal seharusnya kita dapetin ini dengan harga harganya harga kura-kura Brazil teman-teman gitu. Lanjut yang kelima teman-teman. Nah ini sebenarnya yang kelima ini adalah hal yang paling saya sukai ya kalau beli di pedagang offline gitu, yaitu terkait dengan motif atau corak si kura-kura teman-teman gitu. Nah jadi kalau pedagang offline itu rata-rata mereka nggak nyortir dagangannya ketika mereka dikirim teman-teman gitu. Jadi benar-benar apa yang mereka dapat itu yang mereka jual. Mungkin agak sedikit beda dengan pedagang online ya teman-teman. Kalau pedagang online kan rata-rata memang hampir semuanya pemain kura-kura, dan kura-kuranya memang sedikit dirawat ya teman-teman gitu. Jadi mereka akan menyortir lagi nih mana corak yang bagus, mana yang motif yang bagus teman-teman gitu. Nah jadi biasanya kalau di pedagang-pedagang offline itu kita suka nemu corak-corak unik teman-teman. Contohnya ini kayak line-nya ini kan tebal ya teman-teman ya, line-nya tebal, terus pipinya kuning seperti ini nih teman-teman, kupingnya kuning seperti ini, bahkan ada yang unik terputus seperti ini teman-teman. Nah terputus seperti itu untuk kupingnya teman-teman gitu. Ada juga yang mungkin menemukan red line ya teman-teman. Jadi garisnya ini merah, kepalanya tengahnya itu ada merahnya gitu. Nah itu hal yang paling saya sukai sih kalau saya hunting kura-kura di pedagang kura-kura kaki lima ya teman-teman, karena kadang kita bisa menemukan corak bagus, motif bagus dengan harga standar teman-teman gitu.
Oke, sekarang yang keenam atau yang terakhir teman-teman. Sebenarnya sih ini nggak terlalu penting ya, cuman saya sering melakukan tips ini teman-teman. Kenapa sih? Untuk menghindari kematian, dan maunya kan si kura-kura kita umurnya panjang ya teman-teman ya, buat temenin kita di rumah gitu. Nah, tips yang terakhir ini adalah saya suka menanyakan CB-nya dari si kura-kura ini teman-teman, atau captive breed-nya dari si kura-kura ini ya teman-teman. Apa sih CB itu? Jadi si kura-kura ini itu dikirim dari luar negeri atau enggak gitu, atau dia memang ternakan dari Indonesia teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, saya memang lebih menyukai CB-CB lokal atau mereka yang diternakin di Indonesia teman-teman gitu. Kenapa sih? Nah, mengingat CB lokal itu kan dia udah beradaptasi dengan iklim di Indonesia ya. Iklim di kita itu kan ya panasnya sama gitu kan, dinginnya pun juga sama gitu. Mungkin beda dengan CB yang dari luar gitu, CB impor gitu kan. Nah, itu mungkin ketika si kura-kura datang dari luar suhunya dingin banget gitu. Nah, ketika sampai di Indonesia ternyata suhunya kaget gitu. Nah, dulu saya pernah cerita, ini mohon maaf ya, bukan menjatuhkan CB impor, tapi memang pengalaman saya pribadi. Saya pernah beli CB impor gitu. Nah, ketika saya udah rawat mati-matian gitu, nah ternyata memang banyak yang terkena pneumonia teman-teman gitu. Nah, beda dengan CB lokal. Nah, ini kebetulan yang di depan saya ini CB lokal semua. Saya nanya apa sih namanya, CB-nya ini CB apa, ternakan mana gitu. Nah, kebetulan ini memang ternakan dari petani-petani kita ya, para breeder kura-kura kita gitu kan. Nah, jadi mungkin daya tahan tubuhnya lebih kuat mungkin ya gitu. Oke teman-teman, segitu aja 6 tips dari saya ya terkait jika kita mau membeli kura-kura offline atau di pedagang-pedagang kura-kura kaki lima teman-teman. Nah, jika 6 tips ini udah dipastikan teman-teman gitu, nah kembali lagi ke teman-teman sebagai kipernya dalam melakukan perawatan atau pemeliharaan si kura-kura ini teman-teman gitu. Nah, setidaknya dalam 6 tips tadi kita udah meminimalisir ya untuk sedikit kematian teman-teman, walaupun memang ya mati itu ada di tangan Allah ya teman-teman ya. Cuman bagaimana kita seorang kiper untuk menjaga peliharaan kita sendiri teman-teman, baik itu kura-kura Brazil yang cuman harganya 25.000 atau kura-kura yang mahal-mahal gitu kan gitu. Oke teman-teman, next kita akan ngebahas tips seputar pembelian kura-kura online ya gitu. Nah, apabila kalian suka dengan channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe terus ya teman-teman ya gitu. Subscribe, like, and share gitu, agar saya dapat terus membagikan informasi dan edukasi seputar hewan-hewan peliharaan kita di rumah nih teman-teman gitu. Jangan lupa ya untuk subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.